Apakah boleh kita sedekah kepada orang tua kita? Syukran Ustaz. Ketika orang tua kita tidak mampu, kita bukan sedekah, kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita mampu, maka kita kasih hadiah. Jadi bukan sedekah buat orang tua, tapi nafkah. Memang sebagian ulama berbicara bagaimana kalau orang tua kita punya utang yang besar, bisa nggak kita kasih zakat untuk melunasi utangnya? Jadi bukan untuk memberikan nafkah ya, tapi untuk melunasi utang-utangnya. Sebagian ulama membolehkan karena orang tua kita nggak mampu dan punya tanggungan yang besar. Izin Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada mertua orang tua istri yang mana mereka membenci anak? Taib, ada asap, ada api. Pertanyaannya, kenapa antum dibenci sama mertua? Kita nih, anak ini wajib berbakti sama bapak ibu anak, bukan wajib berbakti kepada mertua. Istri kita wajib berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana suami ini membantu istrinya berbakti sama orang tuanya? Memang ada mertua yang materi, orang tua yang materi, yang semua dinilai dengan harta. Ya udah, jangan terlalu diambil pusing menghadapi mereka. Ketika kita memang punya harta, kita berbagi harta. Kita nggak punya harta, kita berbagi perhatian. Maka tadi kalau antum dibenci sama mertua, apa penyebabnya? Boleh jadi antum pernah menyakiti mereka, maka minta maaf kepada mereka. Ustaz, abang sepupu anak punya istri yang hidup hedon, gaji suami 15 juta, tapi istri minta anak sekolah uang masuk 20 juta lebih. Akhirnya makan sulit, suami jadi suka marah. Terakhir istri minta cerai. Istri mau iPhone seri tertentu, suami hanya mampu belikan yang murah. Beberapa hari iPhone dibalikan karena orang tuanya membelikan iPhone seri pilihannya. Suami sakit hati. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Sisi suami. Yang pertama, hendaklah suami ini banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita menyalahkan diri kita sendiri, karena kita ini pelaku dosa. Boleh jadi suami ini memang salah pilih istri dari awal. Nabi SAW sudah memberikan arahan, perempuan itu dinikahin karena kaya, cantik, bangsawan, dan karena agamanya. Kalau engkau ingin hidup bahagia, pilihlah yang agamanya baik. Boleh jadi ini abang sepupumu ini melupakan agama. Dia lihat cantiknya, dia lihat kayanya, akhirnya seperti ini jadinya. Maka nasihat pertama, hendaklah dia bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza. Yang kedua, suami itu pemimpin, maka dia wajib mendidik istrinya. Jangan cuma diajak ke mall istrinya, ajak ke rumah Allah. Jamaah rahimakumullah, tugas terbesar suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau makan, dia bisa makan sebelum nikah, udah ada rezekinya dia. Bahkan tadi dia mau iPhone, orang tuanya bisa belikan iPhone. Maka udah bismillah, antum ajak istri antum untuk datang kajian, mendengarkan ilmu ya. Sekali-kali lah, sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Semoga dengan seperti itu dia jadi ngerti tentang hakikat kehidupan ini. Ajak istrinya jalan-jalan ke kuburan supaya ingat mati. Ajak istri, wanita, bukan istri aja ya, semua ya, kita yang tertipu dengan dunia ini, sering-sering datang ke kuburan untuk ziarah kubur, mengingat kematian. Sering-sering datang ke tempat bencana, lihat orang yang di bawah kita, sehingga kita jadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Anak kalau dapat potongan video saudara-saudara kita di Gaza, jadi kita ngelihat dunia ini nggak ada artinya, jangan.
Mereka dibom, sekali dibom 15 orang mati, rumah hancur. Nanti nggak ada harganya dunia ini. Iya memang. Dunia ini subhanallah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah. Maka jangan terlalu sibuk dengan dunia. Maka tolong tadi bagaimana dia mendidik istrinya. Kemudian tadi tidak semua yang diinginkan istri harus dipenuhi. Kalau kemudian sang istri dibelikan sama orang tuanya, ya udah nggak usah sakit hati. Ya alhamdulillah engkau dikasih sama bapak. Nggak perlu kita sakit hati kalau dia dikasih hadiah sama orang tuanya. Karena nggak apa-apa dia nerima hadiah dari orang tuanya, nggak salah gitu. Cuma tinggal antum menata hati. Antum minta maaf, anak nggak bisa belikan iPhone yang engkau sukai gitu ya. Anak cuma bisa beli ini. Karena juga antum nggak wajib memenuhi semua kemauan dia. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap dari seorang anak yang merasa tidak didampingi oleh ibunya? Dikarenakan ibunya harus bekerja keras untuk mencari penghidupan anak. Karena bapak anak ini sudah meninggal dunia. Di sini antum harus lebih berbakti sama ibu. Artinya antum merasa tidak didampingi sama ibu, ya ibumu kerja buat engkau gitu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan ibundamu dengan ibunda orang lain. Jangan. Karena engkau nanti akan benci sama ibumu. Enak ibunya fulan selalu mendampingi anaknya, engkau tidak didampingi, ya udah. Engkau lihat kepada kelebihan dan kebaikan ibundamu, dengan cara itu engkau akan berbakti sama ibundamu. Afwan Ustaz, ibu ana meninggal di bulan Ramadan. Bapak ana masih mengadakan acara ritual kematian. Apa yang wajib ana lakukan Ustaz? Ya kita berbakti sama orang tua kita. Di antara bentuk kebaktian kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah bersedekah buat orang tua kita. Jadi tatkala kita memang tidak mengadakan acara seperti itu, ya udah kita sebagai seorang yang mencintai ibunda kita. Karena orang berpikir kalau kita tidak mengadakan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, dianggap kita nggak berbakti sama orang tua. Maka tunjukkan kebaktian yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Antum sedekah punya harta, belikan karpet buat masjid, buat ibundanya. Sampai ada sebagian salafus saleh itu yang selalu bersedekah buat orang tuanya. Berbuat baik kepada orang-orang yang cintai orang tuanya. Antum datang kepada orang-orang yang cintai ibu antum. Antum punya rezeki, kasih mereka, berbagi dengan mereka. Karena kita perlu tahu bahwasanya kalau orang tua meninggal dunia, bukan berarti kita berhenti berbakti sama orang tua. Tapi di masyarakat kadang-kadang berpikir, ya kita kalau nggak mengadakan acara ritual itu kita nggak berbakti. Enggak. Maka teruslah berbakti sama orang tua kita. Setelah meninggalnya, dengan bersedekah buat orang tua kita. Mungkin yang orang tuanya belum haji, dia bisa menghajikan orang tuanya, ya. Dia mengumrohkan orang tuanya. Jadi tetap ada kebaktian sama orang tua setelah meninggalnya orang tua kita. Kemudian tatkala kita diminta uang sama orang tua kita, sama ayah kita, kita berikan buat ayah kita uang itu. Kita berikan kepada orang tua kita, kepada ayah kita, semoga dengan uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bagaimana jika kita memberi kepada orang tua untuk membelikan rumah dengan cara berhutang, mengingat orang tua belum punya rumah? Boleh kita berhutang untuk membelikan rumah buat orang tua kita, tapi utangnya tidak riba. Yang pertama. Yang kedua, dan antum punya kemampuan untuk melunasi. Karena jangan sampai kita berbakti sama orang tua tapi kita berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Ana ingat dulu di Jember itu ada seorang anak yang berbakti sekali sama orang tuanya. Dia nggak bangun rumah sampai dia bangunkan rumah buat orang tuanya. Dia ngontrak. Dia punya rezeki, dia bangunkan orang tuanya. Masya Allah, Allah buka pintu rezekinya dia. Maka tadi ketika orang tua belum punya rumah dan antum ingin berbagi, silahkan. Orang tua yang didulukan. Di sini para istri kadangkala mengeluh karena melihat suaminya, ibu lagi, bapak lagi. Jangan takut. Yang diberikan itu tidak akan hilang.
dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, ketika kita berbuat salah kepada orang tua, lalu kita meminta maaf tetapi tidak dimaafkan, apa yang harus kita lakukan? Terus minta maaf, doakan orang tua, terus berbuat bakti sama orang tua. Orang tua itu sebenarnya sayang sama kita. Dia tidak memaafkan kita itu berat, tapi boleh jadi kita sudah menyakiti hati. Maka teruslah berbuat baik ya. Dulu ada satu kawan, dia cerita, Ustaz, ibu ana marah sama ana, Ustaz. Kalau ana ke rumah ibu ana nggak dibukain pintu. Apa yang harus ana lakukan? Antum datang tetap. Datang, duduk di depan pintu ibu. Nunggu sudah 1 jam, Ustaz. Nggak dibuka, ya udah nggak apa-apa. Antum duduk berzikir, baca buku. Setelah 1 jam, antum bilang, Ma, ana izin pulang, Ma. Assalamualaikum. Pulang aja. Lama-kelamaan dibukain pintunya sudah. Ibu itu sayang sama anaknya. Tapi kadangkala dia sakit hati sama kita. Maka antum jangan pernah menjauh. Tadi kata Allah, wasahibhuma, dampingi. Nggak dibukain pintu, nggak diajak ngomong, ya udah duduk di sebelah ibu. Ketika sudah waktunya pulang, antum minta izin untuk pulang. Semoga dengan itu Allah buka pintu hati ibunda untuk memaafkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlanjur nikah tidak sepupu, apa yang harus dilakukan? Sementara istri status sosial dan ekonomi lebih tinggi dari suami, mohon nasihat. Alhamdulillah, bersyukurlah. Karena nggak bersyukur dapat istri kaya, alhamdulillah. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Karena kaya, cantik, bangsawan, terus karena agamanya. Antum nikah sama perempuan ini karena apa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara kekayaan bersama Khadijah, lebih kaya siapa? Khadijah. Bahkan beliau bekerja kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi tatkala yang dilihat adalah kebaikan hati dan jiwanya, agamanya, akhlaknya, selesai. Nggak ada urusan dunia, jemaah. Tapi boleh jadi antum menikah sama perempuan ini bukan karena agamanya, sehingga akhirnya terjadi keributan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu miskin. Dia kerjanya serabutan. Istrinya punya fulus. Sampai yang ngasih nafkah di rumah tangga itu istrinya yang bantu. Suatu hari Zainab, nama istrinya Abdullah bin Mas'ud, itu ikut kajian Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan sedekah. Akhirnya dia pulang ngomong sama suaminya, Bang, aku kayaknya nggak bisa bantu lagi untuk nafkah di rumah. Kenapa? Kata dia, aku kepingin sedekah. Karena selama ini uangnya habis dibuat makan keluarga, kata dia. Sedangkan ini kan uangku, aku kan yang kerja. Engkau kan wajib kasih nafkah sama aku. Yang betul syariatnya seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah nggak akan melantarkan kita. Coba engkau tanya dulu sama Nabi Muhammad SAW. Datang bertanya kepada Rasul SAW. Ternyata kata Nabi SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu dan kepada anak-anak di sana itu adalah sedekah. Artinya tadi ketika memilih istri yang soleha, urusan harta itu aman. Urusan nasab mungkin yang nggak sekufu aman. Kenapa? Karena inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi antum kan menyalahkan sekufunya karena nggak sekufu. Boleh jadi tadi masalahnya bukan di sekufunya, tapi masalahnya di urusan agama. Antum menikahi wanita yang agamanya nggak baik. Yang kadang-kala namanya perempuan yang nggak baik agamanya, ya dia akan selalu mengungkit-ungkit sama suaminya. Engkau itu gimana sih? Mungkin gaya hidupnya juga nggak ikut sama suaminya, padahal suaminya pemimpin. Tapi kalau wanita soleha walaupun kaya raya, tetap dia mengatakan kepada suaminya, engkau pemimpin bang. Aku adalah anak buah. Aku akan nurut dan taat kepada. Maka nasihat ana buat yang bertanya, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena boleh jadi tadi engkau salah pilih pasangan. Karena salahmu. Kemudian yang kedua, jangan berpikir bercerai.
tapi bagaimana memperbaiki kondisi istri. Ekonomimu ya bismillah, kau bekerja semoga dapat rezeki. Dan ini buat bapak-bapak ya, yang istrinya kaya, jangan berpikir antum nggak wajib ngasih nafkah. Antum tetap wajib ngasih nafkah. Oh dia sudah banyak fulusnya Ustaz, nggak ada urusan. Itu uang-uangnya dia, engkau wajib kasih nafkah sama dia. Barakallahu fikum. Ana merasa apa salah hijrah Ana melihat di lingkungan yang sudah ngaji, banyak yang pilih-pilih teman, melihat ekonominya cenderung sombong, naik mobil di gang sekolah ngebut, kacanya nggak dibuka. Yang kaya cuma mau berteman dengan yang kaya. Ana merasa apa salah hijrah Ana, sedangkan di tempat Ana dulu tidak membeda-bedakan teman dari status sosial, padahal tempatnya yang dulu adalah tempat istri Ana yang merasa yang sama. Oh ini laki ini jamaah, kalau ini laki, kalau tadi perempuannya, ini laki. Istri Ana juga merasa yang sama, seperti ada kelompok-kelompok sendiri sesuai status sosial. Ana dan istri sendiri ekonomi diuji, merasa dijauh oleh teman-teman yang sudah ngaji. Mohon nasihatnya Ustaz, mohon doanya agar istiqomah tadi jemaah. Maka tolonglah kita perbaiki akhlak kita. Orang mukmin yang paling sempurna imannya dalam paling baik akhlak. Tapi kita juga harus belajar. Boleh jadi masalahnya di kita nunggu orang lain menyapa kita, orang lain nunggu disapa. Akhirnya dari awal ini kok nggak nyapa-nyapa ya. Ya sudah antum nyapa, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kalau ternyata dia waalaikumsalam, ya sudah nggak apa-apa. Antum sudah dapat pahala. Antum berbaik sangka. Boleh jadi dia habis ribut sama istrinya, sehingga dia bingung disalami sama antum, nggak nyambung gitu loh jamaah. Jadi bukan karena dia membeda-bedakan, tapi karena memang dia punya masalah. Terus terang kita di kelas, kalau sudah dosen kita tahu-tahu marah-marah di kelas, kita ngomong apa? Kayaknya ada masalah sama harimnya dia. Ya sudah kita perhatikan, karena sepertinya dia nggak kayak gini gitu. Ini kok berubah gitu. Sedangkan antum ketemu sama fulan baru pertama, sedangkan dia juga punya masalah ini itu. Boleh jadi dia juga ngomong, nih orang kok sombong banget ya, nggak mau nyapa sama anak. Akhirnya sama-sama nggak nyapa, sama-sama suudzon sama saudaranya. Udah hilangkan. Mulai saat ini hilangkan suudzon sama saudaranya. Ketika saudaranya ngebut, katakan dalam hati, mungkin dia kebelet. Kenapa enggak? Kita bisa husnudzon gitu jamaah. Mungkin dia ada masalah ini tuh, boleh jadi jamaah. Jadi berbaik sangka sehingga hidup kita akan jadi indah. Bertemu dengan orang yang kaku, dengan orang yang kayaknya sombong, kita tetap berprasangka enggak, kayaknya fulan lagi punya masalah ini itu ya. Dia jadi nggak menegur. Mungkin dia nunggu aku negur, assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Kalau tadi kemudian seakan-akan dijauhi, kadang-kala itu perasaan orang miskin. Maka Allah katakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah buat sebagian lainnya. Apakah kalian mau sabar? Yang kaya jadi fitnah buat yang miskin jadi fitnah buat orang kaya. Orang kaya kadang-kala kalau lihat ada orang miskin mendekat, aduh kayaknya mau pinjam fulus ini. Suudzon dia sama saudaranya. Ustaz, dalam satu pekan ini Anda mengalami 2 ujian. Satu, hubungan RT dengan istri retak besar, sehingga kita hampir berpisah. Alhamdulillah Anda masih mampu berusaha mempertahankan. Anda harus resign dari pekerjaan karena ada masalah. Pertanyaannya, ujian ini Allah berikan ke Anda sebagai tanda sayangnya atau sebagai balasan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat? Jazakallah khair. Ujian itu 2, untuk menghapuskan dosa dan untuk mengangkat derajat. Kalau antum orang soleh, mudah-mudahan untuk mengangkat derajat antum. Tapi jadi masalah antum punya banyak dosa. Ustaz tahu dari mana? Kita ini semua banyak dosanya jemaah. Nggak usah ngomong orang lain. Ana banyak dosanya. Abu Bakar aja disuruh minta ampun sama Allah. Kita kan kadang-kala merasa
setelah hijrah, dosa kita 0. Selesai sudah. Lalu pertanyaannya, apakah karena dosa-dosa masa lalu? Seakan-akan sekarang dia nggak berbuat dosa. Enggak, karena setelah hijrah nggak ada dosa. Lu cuma banyak dosa kita. Jadi jangan merasa antum dosanya hanya lalu, sekarang nggak ada. Padahal kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu suka berbuat dosa. Maka tiap hari Nabi SAW itu beristighfar lebih 70 kali tiap hari. Bertobat dan beristighfar, tobat istighfar, tobat istighfar. Jadi ujian yang antum dapatin sekarang boleh jadi karena dosa-dosa antum, bukan yang lalu, yang antum kerjakan hari ini, yang antum kerjakan kemarin. Boleh jadi karena perasaan antum sudah nggak punya dosa lagi, anak selesai tobatnya, nggak ada dosa, itu malah jadi dosa nanti. Maka boleh jadi untuk mengangkat derajat antum. Dan bersama istri, tolong jangan kepancing antum sama istri. Jangan kepancing, ditantang sama dia. Kalau laki ceraikan aku. Enggak, aku banci. Aku bilang gitu aja. Kalau dia nantang antum, kalau laki aja enggak, aku banci gitu loh. Supaya dia tahu antum sayang sama dia gitu loh. Tapi antum kalau kepancing, kalau laki ceraikan. Iya, pulang sana sudah antum. Kata istrinya, kok kau ceraikan aku, kata dia. Gitu jamaah, jangan mau dipancing. Oh ini, apakah boleh kita puasa 10 hari? Nggak boleh. Yang boleh cuma 9 hari. Iya, karena hari raya Idul Adha nggak boleh puasa. Afwan, ana mau bertanya Ustaz. Kalau bala menimpa kita lewat anak-anak kita, gimana solusinya? Lewat anak-anak, maksudnya anak-anak jadi bala buat orang tuanya. Mungkin gitu ya. Anak-anaknya durhaka atau anaknya sakit. Dua-duanya mungkin jawab. Kalau Allah kasih bala kita lewat anak-anak kita, tadi anak-anak kita nggak berbakti sama kita umpamanya, maka orang tua harus bersabar. Berarti ujian orang tua di anaknya. Dan ujian orang-orang itu beda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya. Ada yang anaknya bandel tapi nggak dikasih stroke sama Allah. Ada yang anaknya berbakti tapi dikasih stroke sama Allah. Artinya ini mampu dengan ujian ini, antum mampu dengan ujian ini. Dan jangan suka membanding-bandingkan anak antum. Itu anak antum. Antum lihat-lihat, ya Allah, lihat anaknya tetangga, Masya Allah, lihat anak sendiri, na'udzubillah. Jangan, itu anak antum, itu hasil karya antum. Iya, mungkin antum nggak baca doa waktu bikin dia. Boleh jadi, boleh jadi antum belum akikoin dia. Maka tolong orang tua kalau balaknya di anaknya yang durhaka, kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan mendoakan keburukan buat diri kalian dan tidak pula buat anak-anak kalian. Jangan. Antum sakit hati, jangan doakan keburukan. Kadang-kala antum capek dengan hidup ini, ya Allah berikan kepada hamba bala, ya Allah. Jangan. Minta kebaikan sama Allah. Buat anaknya juga minta kebaikan. Karena doanya orang tua itu mustajab buat anaknya. Apalagi kalau dia dizalimin sama anaknya. Udah, doakan kebaikan buat anaknya. Kalau balaknya tadi anaknya sakit ini dan itu, ya insya Allah agar antum lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih banyak istighfarnya ya. Kami mahasiswa mendengar banyak lulusan sarjana, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ana rasa khawatir sebagai manusia, tapi kami juga yakin Allah pemberi rezeki. Mohon nasihat. Jamaah, rezeki itu bukan pekerjaan. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka buat orang yang bertakwa. Tapi ada orang yang sudah menggantungkan kepada pekerjaan. Aku harus kerja. Lihat teman-teman yang nggak kerja, gimana rezekiku? Subhanallah, boleh jadi antum dapat mertua yang kaya raya, kasih tiap bulan 200 juta. Masya Allah. Mungkin? Oh, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Antum nggak yakin sama Allah.
Wallah, dunia dan isinya nggak ada nilainya di sisi Allah, nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau Allah mau kasih, maka tolong antum yakin sama Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah ya, ada satu ustadz punya flyer kajian, anak benar-benar tertarik. Judul flyernya itu kunci rizki yang hilang. Kunci rizki yang hilang. Mau dicari di mana? Kunci. Jadi mencari rizki itu bukan hanya dengan bekerja, boleh jadi dengan istighfar, boleh jadi masalahnya antum nggak tawakal sama Allah, antum terlalu materialistis, semua diukur dengan materi. Ya nggak mungkin Ustaz, kalau nggak bekerja nggak mungkin dapat rezeki. Subhanallah jamaah. Ada orang-orang yang rizkinya datang, ada orang-orang yang rizkinya dia mencari, dan seperti itu. Ar-rizqu rizqani, kata Ali bin Abi Thalib. Rizki itu ada dua, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Ada rizki yang antum mencarinya, ada rizki yang mencari antum. Diketuk pintu rumah antum, assalamualaikum, apa? Paket bapak. Siapa yang ngirim? Ada satu ustad, Ustaz ana dapat paket Ustaz. Paket apa itu? Paket tablet. Bagus tabletnya, tapi yang ngirim nggak ada. Ana takut salah ngirim dia. Ana tanya namanya siapa di situ, namanya Ana. Oh berarti haknya antum. Dia memang nggak ingin dikenal aja, seperti itu. Itu rizki yang mencari antum. Antum nggak percaya? Ya harus yakin lah. Dan tiap hari antum baca Allahumma, tiap pagi, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta tiap hari sama Allah, nggak minta dari pekerjaan dari bos ya. Ana masih ingat ada seorang yang jualan jeruk atau apa, kaki lima yang dia dorong tuh jamaah. Ya, ada tulisan di rombongnya dia. Tulisannya apa? Kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani. Gimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku adalah Abdul Ghani, aku hambanya yang maha kaya, kata dia. Disinilah ketika seorang menggantungkan hatinya sama Allah, tenang dia hidup, tenang hidupnya. Kalau nggak ada rizki berarti anak waktunya mati. Betul, rizki dan ajal itu jalan bareng ya. Kalau waktunya antum habis, rizkinya akan putus. Kalau rizki antum putus berarti ajal antum sudah tiba. Sudah selesai dari kehidupan dunia ini. Aku lu qauli hadza. Itu jadi yang ghibah, walaupun nggak nyebut nama ya, nggak nyebut nama. Barakallahu fikum. Nah, tentang amalan hati, dalam hati, iya. Begini, berkaitan dengan suudzon, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jadi ketika orang berprasangka buruk kepada orang lain ya, maka dia akan jadi berdosa nantinya kalau dia nggak tahan. Kan ada omongan hati yang kita tahan, enggak, insyaallah fulan enggak seperti yang aku sangkakan. Karena orang kalau sudah suudzon nanti akan berlanjut suudzon ini. Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Biasanya dari suudzon itu kalau kita ikutin dengan mencari tahu, coba tak kolek taruh ya, betul enggak fulan seperti yang aku sangkakan, di sini akan jadi berdosa buat dia. Tapi kalau suudzon dia tahan, maka aman. Maksudnya dia tahan, berusaha untuk berhusnudzon sama orang itu. Jangan sampai keluar di lisan nanti ngomong. Kadang-kadang mamanya kita ngomong, uang lagi ngomong, terus kita ketemu sohib, inti rofulan. Aduh. Dari suudzon, itu mulainya dari mana? Dari suudzon. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah, ada lisan, ada tulisan. Tulisan sama jamaah. Malah tulisan ini kita nyatet dewi. Kalau lisan ikut dicatat malaikat, kayak tulisan, antum nyatet dewi. Antum nyatet sendiri amalan antum. Tulis.
Artinya lebih bahaya lagi kalau lisan kadangkala hilang. Wis mari omongan nih, orang itu mati selesai. Tapi kalau tulisan, wallah antum mati 20 tahun yang lalu, kadang-kadang tulisan itu masih ada. Maka hati-hati dengan tulisan, karena masanya berbeda. Di masa lalu itu nggak semua orang bisa menulis, tapi di masa sekarang semua orang bisa nulis. Dia ngomong, alhamdulillah Ustaz, anda tidak banyak ngomong sekarang Ustaz. Anda kalau komentar nulis. Ya iya komentar nulis. Barakallahu fiik. Siap, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silahkan. Saya itu punya tabungan. Tabungan itu kalau suami saya meninggal, apa-apa harus. Tabungan itu uangnya siapa? Ya, uangnya kita bekerja sama suami. Oh, jadi ibu kerja sama suami, uangnya ditabung bareng-bareng. Dulu tuh punya rumah besar saya jual. Punya siapa rumah itu? Punya saya sama suami. Oke, berarti punya berdua. Nah, Yang harganya tuh lumayan. siap. Itu saya simpan. Oke, disimpan. Nah itu kira-kira namanya waris apa enggak? Ketika suami meninggal Iya. atau ibu meninggal? Suami meninggal. Ketika suami meninggal, yang waris itu yang uangnya suami. Kalau itu kan uangnya dua orang, umpamanya uang itu 100 juta anggap, punya milik dua orang. Berarti yang waris itu dipersentasekan. Punya suami kira-kira masuk rumah itu 60%. Berarti yang 60 juta warisan, yang 40 juta punya ibu. Karena dalam Islam itu dihargai hak milik. Suami punya harta, istri punya harta. Sebaliknya, kalau ternyata istrinya yang meninggal dunia, berarti kan warisan istrinya, berapa milik istrinya? 40%, 40 juta. 40 juta inilah yang warisan. Suami dapat bagian berapa, anak-anak dapat bagian berapa. Seperti itu. Dan ini penting juga jamaah, karena kadangkala ada orang tua yang nggak bagi waris. Karena merasa uangnya dia. Ibu umpamanya ya, suaminya meninggal dunia. Rumah itu padahal rumahnya suami sama istri. Iya kan? Kemudian sang ibu loh, mosok didol ibu sedek gini. Loh, haknya ibu itu cuma separuh. Separuhnya itu haknya ahli waris gitu loh. Jadi yang dibagi itu yang milik ahli waris. Itu sudah mau saya bagi dua Pak Ustaz. Iya. Anak saya yang salah satu anak saya itu bilang bapak oleh titip. Loh iya, memang yang dibagi itu yang bapak, yang punya bapak. Loh, warisan ini duit nemu ya. Oh iya. Duit nemu. Jadi warisan ini bukan karena saya kerja ndak ono, mau oleh titik, oleh akeh. Itu gelem alhamdulillah, ndak gelem ya sudah. Jadi rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang mencari. Rezeki yang dicari itu kayak kita kerja. Tapi rezeki yang mencari tahu-tahu ditelepon, bapak mati. Oh, bapak mati, warisan nih. Betul ya? Itu rezeki yang mencari kita, ndak ono kerja. Jadi kalau anak-anak bicara dapatnya sedikit, ya memang bagian warisan itu yang punyanya bapak. Yang bagiannya ibu ya nunggu ibu meninggal dunia. Seperti itu. Rumah itu punya saya, mama saya. Oh, atas nama itu tidak jadi hak milik. Kadangkala kan kita beli mobil ya, masih atas nama orang lain, bukan milik orang lain, tetap punya anak, cuma belum dibalik nama. Atau kalau rumah memang sang suami ngatakan wis atas namamu, umpamanya seperti itu. Tapi kalau itu diberikan kepada ibu, umpamanya iki tak atas namakan dirimu sebagai hadiah dari aku, berarti bukan warisan. Itu hadiah dari suami kepada istrinya. Nanti kalau sudah tua ini dikasihkan anaknya boleh. Kalau Salah satu anak boleh. gimana? Itu kan atas nama saya. Iya. Terus saya kasihkan anak saya yang laki. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau orang tua mau ngasih sama anaknya harus sama rata. Harus adil. Anaknya dua-duanya harus dikasih. Tiga. Tapi Ustaz yang satu ini bandel, nggak ada urusan. Dia mau bandel, kita harus berlaku adil orang tua. Bandel sih
enggak, Ustaz, yang dua sudah cukup, sudah mampu. Lah yang satu kan belum. Ya itu artinya kalau bicara dia belum mampu, tapi kan ibu mau ngasih hibah sama anaknya. Iya, tetap harus rata. Karena kalau tidak akan menyebabkan keributan di anak-anak itu. Kecuali ibu ngomong sama anak-anaknya, ngatakan, "Nak, ibu kepingin ngasih ke adikmu yang paling cilik, ridho awak." Jadi minta keridoan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya, "Enggak lah Bu, aku juga butuh duit ini itu," ya sudah. Memang kalau bicara pemberian orang tua kepada anaknya harus adil. Seperti itu. Kalau bisa masalah uang, yang separuh punya saya, separuh punya suami. Iya, yang punya yang meninggal itu yang dibagi. Seperti itu. Barakallahu fiik.